571, silakan terus mengabaikan aku. Lu Jingli terkejut dan dia memandang Ningxi melalui kaca spion dengan gugup. Xiao Sisi, kamu bahkan lebih tidak terkendali daripada aku. Kamu tidak akan benar-benar meninggalkan prinsipmu dan pergi ke kencan buta, kan? Mulut Ningxi bergerak-gerak. Apa yang tidak terkendali? Tidak peduli seberapa tidak, lihat, itu adalah pengaturan kakekku, oke. Aku menyadari bahwa kondisi kesehatannya semakin buruk dan semua rambutnya telah memutih. Lu Jingli berpikir bahwa mereka telah dihukum mati, saudara lelakinya dalam kesulitan besar. Xiao Sisi, ada banyak cara untuk mengekspresikan kebaikanmu. Jangan terburu-buru, kamu tidak akan benar-benar menghadiri kencan buta, bukan? Lu Jingli terus bertanya. Dia kemudian melirik kakaknya dan berpikir akan ada semacam reaksi tetapi saudaranya hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Lu Jingli bahkan lebih takut dengan reaksi seperti itu. Lu Tingqiao terlalu pendiam, itu bukan pertanda baik. Itu lebih seperti keheningan setelah perjuangan yang keras. Dia ingin tampil dengannya di depan umum, untuk melindunginya secara pribadi dan menciumnya di depan semua orang. Bahkan ketika dia berpakaian sebagai seorang pria, dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia adalah miliknya dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekati. Tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki hak untuk bersamanya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia berada di posisi khusus dan saat ini, Ningxi berada pada titik kritis dalam karirnya. Jika dia ditemukan terlibat dengan dia, semua usahanya akan dianggap tidak berguna karena semua orang akan berpikir bahwa dia berhasil karena dia mengandalkan hubungan intimnya dengan dia. Dia suka melihat dia berjuang dengan penuh semangat untuk mimpinya dan dia tidak ingin merusaknya. Saat Ningxi memikirkan rencana untuk menyelesaikan masalah ini, matanya bertemu dengan Lu Tingqiao. Mata macam apa itu? Mereka tampak dingin dan jauh, seolah-olah tidak ada yang bisa menembus ke dunianya, tetapi dia bisa melihat langsung ke sudut terdalamnya, emosinya membakar dirinya dengan penuh semangat dengan suhu magma lava. Mobil itu memekakkan telinga dengan kesunyian. Lu Jingli menatap saudaranya, lalu menatap Ningxi dan wajahnya yang tampan menjadi gelap. Hei, kalian berdua, bisakah kalian memperhatikan orang lain sementara kalian berdua saling menatap mata satu sama lain dengan penuh kasih? Beberapa saat kemudian, Lu Jingli, oke, salahku, aku tidak ada sama sekali, tolong terus abaikan aku. Di Regal Riveria Hotel. Setelah mengirim Ningxi dan roti kecil kembali ke apartemen, Lu Jingli tidak segera pergi. Sebaliknya dia menatap Ningxi dengan wajah yang menyedihkan. Kakak ipar, aku benar-benar lapar sekarang dan akan bagus jika aku bisa mencicipi hidangan steamboatmu. Ningxi memegang roti kecil di tangannya dan menyipitkan matanya dengan dingin. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Bro Si, Lu Jingli berubah seketika. Ningxi tampak puas, lalu bertanya, apakah kalian tidak makan malam? Kami langsung pergi ke tempatmu sepulang kerja. Aku hanya punya beberapa makanan ringan di mobil. Adikku tidak makan apa-apa sama sekali. Lu Jingli terus mengeluh. Dia belum mengetahui bagaimana Ningxi akan menangani kencan buta dan dia tidak akan bisa tidur jika dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ningxi menatapnya tanpa daya. Syukurlah dia membawa Little Treasure untuk makan sebelum dia mengirimnya. Kalau tidak, dia akan kelaparan bersama dengan mereka juga. Dia tahu bahwa semua pria tidak berguna dalam merawat anak-anak. Karena kontes menatap sebelumnya mungkin terlalu intens, Ningxi menghindari tatapan Lu Tingqiao dan mengangkat tangannya menyerah. Baiklah, naiklah ke tempatku, aku juga sedikit lapar. 572, rival romantis di mana saja. Ketika mereka melewati resepsionis, Ningxi tampak pahit saat dia bergumam, sungguh menyebalkan. Apa yang terjadi? Lu Jingli bertanya. Ningxi berkata, hatinya sakit, ada seorang gadis yang sangat imut sebagai resepsionis di sini sebelumnya. Saya bahkan memberinya sekotak lipstik pada hari pertama di sini, kami berhubungan baik sekali. Dia selalu berbagi gosip dengan saya setiap kadang-kadang, tetapi kemudian dia tiba-tiba dipindahkan dan resepsionis saat ini adalah seorang paman. Aku sangat marah, kembalikan gadis manisku. Reaksi pertama Lu Jingli adalah berbalik untuk melihat saudara yang tenang dan polos. Siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu?
Saingan romantis saudaranya ada di mana-mana. Cukup sibuk baginya untuk merawat mereka setiap hari. Setelah mereka naik dan keluar dari lift, Ningxi berjalan menuju rumahnya dan kemudian tiba-tiba berhenti di persimpangan, tiba-tiba melangkah mundur. Xiao Sisi, apa yang terjadi? Ada yang salah. Lu Jingli bingung. Lu Tingqiao sudah melihat seseorang berdiri di depan pintunya dan dia mengerutkan kening. Ningxi menghela nafas, Su Yan. Apa, Su Yan? Cinta pertamamu, bagaimana dengan dia? Dia tepat di depan pintuku. Lu Jingli membuka matanya lebar-lebar, apa? Apa yang dia coba lakukan? Menunggumu di luar pintu di tengah malam. Xiao Sisi, aku akan mengalahkannya untukmu. Ningxi memutar matanya ke arah Lu Jingli, lalu pergi ke Lu Tingqiao. Bantu aku memegang Little Treasure untuk saat ini, aku akan pergi dan menyelesaikan apapun dengan dia. Aku akan cepat. Lu Tingqiao mengangguk. Lu Jingli melihat ekspresi lembut kakaknya, terkesan oleh tindakan tenang kakaknya di depan istrinya. Badai petir mungkin muncul di benaknya. Su Yan mengisap rokok di antara jari-jarinya saat dia bersandar di pintu Ningxi, tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya memperhatikan Ningxi ketika dia tepat di depannya, mengakuinya ketika dia melihat ke atas, Xiao Si, kamu kembali. Ningxi sedikit mengangguk. Apakah perjamuan berakhir? Aku mengirim Sueluo kembali ke sini, jadi aku memutuskan untuk datang ke sini dan mengunjungimu juga. Kupikir kau sudah lama di rumah. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Su Yan khawatir, dia tidak tahu dia dijemput oleh Lu Jingli. Tidak, ada kemacetan. Ada apa? Ningxi menjawab dengan setengah hati. Lu Jingli telah berbicara dengannya sepanjang perjalanan pulang, mengemudi dengan kecepatan siput. Itu terlalu sibuk di sana sekarang dan aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda dengan benar. Su Yan memandangnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang lain. Sudah terlambat, kenapa kamu tidak memberitahuku saja di sini? Su Yan ragu-ragu. Ada sesuatu yang ingin aku ingatkan padamu, Xiao Si. Aku khawatir akan sedikit canggung jika kamu memutuskan untuk kembali ke keluarga Ning sekarang. Oh, apa yang aneh? Ningxi mengangkat alisnya dan bertanya. Di bawah cahaya redup, matanya yang cerah bersinar indah. Napas Su Yan melambat dan kecantikannya mencuri napas. Dia hampir lupa apa yang ingin dia katakan dan hanya keluar dari lamunannya setelah beberapa saat. 573, aura yang tidak biasa. Dia menatapnya dengan canggung ketika dia menyadari kesalahannya dan dia batuk ringan. Kerangka kerja dan fondasi Ning International diletakkan selama 5 tahun terakhir dan jika ahli waris tambahan tiba-tiba dimasukkan ke dalam persamaan, hasilnya akan sangat menghancurkan. Ningxi menatap pria itu dengan tatapan menggoda, dengan santai menggeseknya yang tidak berbahaya, bagaimana jika, aku benar-benar menginginkan Ning International. Wajah Su Yan menjadi gelap ketika dia mendengar pertanyaannya, menghukumnya dengan nada serius, berhentilah main-main, Xiao Si. Ini terlalu banyak. Jika kamu bersikeras melakukan hal seperti itu, kamu akan terluka pada akhirnya. Mereka menang akan membiarkan Anda dengan mudah jika Anda memengaruhi jumlah manfaat yang mereka dapatkan. Ningxi mencibir, manfaat mereka, manfaat siapa? Dia selalu bertindak seolah-olah dia peduli tetapi mengubah pendiriannya begitu manfaatnya terlibat. Su Yan melihat mata marah Ningxi dan dia dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri. Kamu salah paham, Xiao Si. Aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri, aku juga tidak mengejar kekayaan keluarga Ning. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Anda bertentangan dengan Sueluo. Ningxi meregangkan punggungnya dan meliriknya ke samping. Ada apa? Apakah kamu punya pilihan lain selain Ning Sueluo ketika harus memilih di antara kita? Su Yan mengepalkan tangannya dengan erat ketika dia melihat gadis itu menyeringai dan penghinaan menghina di matanya. Dia menenangkan dirinya setelah beberapa saat, menghela nafas dan mencoba menghindari mata gadis itu. Tidak akan ada pilihan lain jika waktu dibalik. Bahkan jika dia memiliki kesempatan lain untuk memilih apa yang terjadi 5 tahun yang lalu sekali lagi, dia masih akan memilih Ning Sueluo tanpa ragu-ragu. Terlepas dari kesalahan Ning Sueluo, dia mencintainya sampai keegoisan dan dia memilih untuk melindunginya sampai ke ujung bumi. Tapi sekarang,
Dia sendiri tidak yakin apa yang salah dengannya. Sejak Ningxi kembali, pandangannya selalu melekat padanya dan desakannya untuk berada di dekatnya semakin kuat akhir-akhir ini. Dia selalu tahu apa yang diinginkannya. Ning Xueluo adalah wanita impiannya, pasangan idealnya yang sempurna. Dia selalu tahu apa yang diinginkannya. Ning Xueluo adalah wanita impiannya, pasangan idealnya yang sempurna. Namun, untuk beberapa alasan, apa yang dia pikir telah dia ketahui selama ini berantakan. Dia seharusnya tidak datang mencari Ningxi selarut ini untuk menghindari kesalahpahaman, tapi dia masih datang. Semua karena dia ingin melihatnya, bahkan jika dia ingin menjadi sarkastik dengannya. Su Yan menenangkan hatinya yang kacau dan mulai berbicara dengan nada lembut, "Xiao Xi, aku memberitahumu ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku harap kau bisa memikirkannya. Hubungi aku jika kau butuh bantuan dengan apapun." Ketika dia masih berusaha menyampaikan pesannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa lagi pada saat itu. "Aku tidak akan mengganggumu sekarang, sudah terlambat. Selamat malam." Dari sekitar sudut, mata Lu Jingli mencatat semua yang terjadi dan dia berbicara dengan pelan, "Indera keenam saya mengambil aura yang tidak biasa." Sepertinya, cara Su Yan memandang Ningxi sedikit mencurigakan. Tiba-tiba, Lu Tingqiao melepaskan tekanan yang selama ini ditekannya semalaman dengan deru keras. Lu Jingli ketakutan ketika menyeka keringatnya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Bagaimana situasi saya sekarang? Bro, apakah Anda mencampuri sesuatu yang aneh belakangan ini? Anda benar-benar sial dengan begitu banyak saingan romantis di sekitar, dan untuk beberapa alasan, aku sudah merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Aku takut." 574, kamu suka kakakku. Ningxi membawa Little Treasure untuk tidur di kamar setelah dia memasuki rumahnya, lalu dia membuka kulkas dan mencari bahan-bahan untuk bahan dasar sup yang akan dia masak. Berkat Little Treasure, dia telah membeli banyak makanan. Segala macam bahan tersedia di lemari esnya. Bahkan, itu sudah cukup untuk menyiapkan pesta kapal uap kapan saja. Lu Tingqiao secara alami mengambil alih sayuran darinya dan membantu mencucinya. Ningxi menatapnya dan membantu menggulung lengan bajunya untuknya. Lu Jingli merasa seperti dia adalah roda ketiga terbesar di dunia pada saat itu, jadi dia tinggal di ruang tamu dan menonton televisi sendirian. Bahan-bahan segera disiapkan, basis sup steamboat memancarkan aroma aromatik yang sangat menggoda. Lu Jingli tidak bisa menunggu lagi, jadi dia bergegas ke meja dan melihat bahwa panci itu dibagi menjadi dua bagian, satu berisi basis sup bening dan yang lainnya adalah sup pedas yang pedas. Lu Jingli bingung. "Xiao Xi, mengapa kamu membuat dua pangkalan sup?" "Kakakmu tidak makan makanan pedas," jawabnya sambil mengatur meja. "Oh." Lu Jingli menggigit sumpit, lalu bertanya lagi, "Xiao Xi, kamu suka kakakku?" Ningxi tersedak saat dia minum air, hampir menggigit lidahnya sendiri. Dia kemudian dengan gugup menatap Lu Tingqiao. "Apa yang kamu bicarakan?" "Yah, kamu memperlakukan saudaraku dengan sangat baik." Lu Jingli bergumam. "Apakah ada bawahan yang tidak ingin menyenangkan bos mereka? Jangan terlalu memikirkannya, oke? Jika kamu menuduhku lagi, aku akan mengalahkanmu." Ningxi memberi Lu Tingqiao sepasang sumpit setelah dia mengklarifikasi dirinya sendiri, "Bos, jangan dengarkan dia. Aku selalu setia padamu dan tidak akan pernah memiliki pemikiran aneh tentangmu." Lu Tingqiao mengambil sumpit darinya dan memandangnya, "Aku tidak keberatan." Lu Jingli dan Ningxi terdiam. Setelah mengunyah, Lu Jingli menepuk perutnya dengan puas, setelah mendapatkan kekuatan untuk mulai bergosip lagi. "Xiao Xi, bisakah aku bertanya padamu? Apa? Bagaimana perasaanmu tentang Su Yan?" Tangan Lu Tingqiao bergerak sedikit ketika dia melayani Ningxi beberapa sayuran. "Bagaimana perasaanku? Yah, aku bertanya apakah kamu masih tidak bisa melupakannya. Kenapa kamu harus membuatku mengatakannya dengan jelas?" Ningxi memutar matanya. "Apakah kamu pikir itu mungkin?" Lu Jingli menggigit sumpitnya lagi. "Kenapa tidak? Cinta pertama, biasanya yang paling tak terlupakan bukan?" Dia kemudian melirik kakaknya. Ningxi adalah cinta pertama saudaranya. Mengapa semua orang berpikir dia masih tidak bisa melupakan Su Yan? Pertama,
Itu Ning Tianxin dan sekarang Lu Jingli. Ningxi mengunyah kentang panggang dan berkata dengan ketidakpuasan, dunia ini begitu besar sehingga mengandung begitu banyak orang panas di luar sana. Aku bukan gadis kecil yang pemalu seperti aku dulu. Tidak ada gunanya tetap di pohon ketika hutan menungguku. Oke. Aku sudah memiliki seseorang yang aku suka. Baik Lu Jingli dan Lu Tingqiao menegakkan punggung mereka dengan perhatian penuh. Lu Jingli tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini berlalu. Jadi dia dengan cepat menindaklanjutinya. Aku pernah mendengar tentang itu sebelumnya, lalu siapa itu? Seperti apa tampangnya? Apakah dia lebih tampan daripada aku? Orang seperti apa yang bisa mencuri hati Bro Si? Cepat katakan padaku. Ningxi kesal dengan kegembiraan Lu Jingli, biarkan aku berpikir. Segera. Lu Tingqiao duduk diam di sana, tidak ingin melanjutkan mendengarkan, tetapi dia tidak bisa pergi, meskipun dia tahu bahwa jawabannya akan menyakitinya. 575, istri akan sedang berkencan buta. Ningxi menyentuh dagunya dan mencuri pandang pada Lu Tingqiao saat dia berpikir dengan sangat hati-hati sebelum dia menjawab, dia kuat dan mendominasi, seorang lelaki dari banyak talenta, seorang intelektual dan seorang prajurit, lembut dan romantis, cerdas dan berani, dewasa, dan stabil, luar biasa dan jarang ditemui, impian setiap wanita, dan secara keseluruhan, hadiah bagi umat manusia. Lu Jingli dan Lu Tingqiao terdiam. Ketika Lu Jingli akhirnya pulih, mulutnya bergerak-gerak ketika dia bertanya, apakah kamu yakin sedang berbicara tentang manusia? Apakah kamu terlalu banyak melebih-lebihkan? Lu Tingqiao tidak bisa benar-benar mengungkapkan perasaannya saat itu. Deskripsi Ningxi sedikit di atas, tetapi melalui deskripsinya orang akan tahu betapa sempurna orang itu di dalam hatinya. Jika kamu tahu siapa dia, kamu pasti tidak akan berpikir aku melebih-lebihkan. Ningxi bergumam. Lu Jingli bertanya, siapa dia? Ningxi menyipitkan matanya dan memasukkan roti mentega ke mulut Lu Jingli. Ingin menjebakku dengan kata-kataku, tolong. Lu Jingli menelan roti itu dengan cepat dan bergumam, karena kamu sudah memiliki seseorang yang kamu suka, apakah kamu masih akan kencan buta itu? Jika dia tidak bisa mengetahui lebih lanjut tentang lelaki impiannya, misi mendesak ini harus diklarifikasi. Ningxi menghela nafas, aku masih harus pergi atau aku harus banyak menjelaskan harus dilakukan, bukan? Bukankah aku akan mempermalukan kakekku jika aku baru saja keluar pada tanggal? Ekspresi Lu Tingqiao melembut ketika dia mendengar alasannya. Sebenarnya, jawabannya adalah dalam harapannya, tetapi dia memiliki tulang posesif di dalam dirinya yang mengalahkan semua rasionalitas. Meskipun dia tahu alasannya yang sah, sulit untuk menenangkan hatinya. Siapa yang bisa menerima istri mereka sendiri pergi kencan buta? Keesokan harinya. Di pagi hari, Ningxi membawa Little Treasure untuk nongkrong di studio dengannya saat dia bekerja. Karena dia berkencan dengan cucu penatua Si, dia melakukan perjalanan ke Lu Corporation pada malam hari untuk mengirim Little Treasure. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia ke perusahaan, setiap kali dia pergi ke sana, masih ada banyak mata mengawasinya. Mereka semua akan senang melepas topengnya untuk melihat siapa dia. Begitu naik dan turun dari lift, seorang gadis muda tiba-tiba mengerahkan keberanian untuk bergegas di depannya untuk berkata, Nona Su, saya sangat menyukai film Anda. Bisakah Anda membantu saya tolong beri saya tanda tangan Anda? Ningxi mengangkat alisnya. Nona Su. Siapa? Mungkinkah? Itu tiba di Ningxi dengan cepat. Apakah dia salah paham menjadi Su Yimo? Ketika dia menyaksikan ekspresi cemas dari antisipasi cewek itu, dia tidak tega untuk menolaknya. Sebenarnya dia tahu bahwa gadis ini tidak benar-benar menginginkan tanda tangannya. Dia sengaja datang untuk menguji identitasnya. Jika dia menandatangani tanda tangannya, maka dia akan diam-diam mengakui bahwa dia adalah Su Yimo. Jika dia tidak, maka dia jelas tidak. Saat dia berdiri di sana memikirkan apa yang harus dilakukan, Lu Tingqiao berjalan ke arahnya. Ketika gadis itu melihat Lu Tingqiao datang, dia berlari jauh lebih cepat daripada kelinci. Ningxi tidak melihat dengan jelas bagaimana dia menghilang, tetapi bayangannya hilang dalam hitungan detik. Dia tidak menyalahkan gadis itu karena melarikan diri karena bos sedang tidak enak hati hari ini. Pagi ini, dia sudah membuat para manajer dari beberapa departemen menangis dan dia hanya sekretaris yang lemah,
jadi untuk menghindari menjadi korban lainnya, wajar saja kalau dia akan bersembunyi sejauh mungkin darinya. Lu Tingqiao melihat Ningsi membawa Little Treasure dan fitur-fiturnya diperketat. Dia sudah sangat tua, apakah dia masih perlu digendong? Harta kecil membenamkan kepalanya lebih dalam ke sendok bahu Ningsi saat dia tampak bersalah. Bibi Xiaoxi, ayah memarahiku. Selanjutnya bab 576, berpura-pura lebih jauh dan Anda akan kehilangan istri Anda.